Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Safa dari kelas 11 KKL 3 absen 28. Di sini saya akan membuat video bagaimana cara mengerjakan SKPDA. Tidak berlama-lama, mari kita masuk ke transaksinya. Nah, oke, yang pertama di sini pasti di setiap transaksi itu ada neraca awal, dan ini adalah neraca awal dari SKPDA. Itu kita masuk ke jurnal. Yang pertama itu ada bendahara penerimaan SKPDA menerima kas untuk pembayaran piutang pajak daerah yang ditetapkan pada tahun lalu. Nah, ini sudah pasti dia masuk LO ya. Untuk di LO itu akunnya ada kas di bendahara penerimaan, lalu untuk kreditnya itu ada piutang pajak daerah. Lalu karena transaksi tersebut mempengaruhi kas kita, maka itu masuk ke jurnal REA, yaitu masuk di perubahan saldo debit, lalu pendapatan PBB pedesaan dan perkantoran di LRA di kredit, dan pendapatan pajak penerangan jalan di LRA kredit. Nah, lalu yang kedua ada bendahara penerimaan SKPDA menyetorkan kas sebesar 3 juta ke kas daerah. Oke, di LO itu sudah pasti masuk di RKPPKD itu 3 juta, dan di kas bendahara penerimaan kredit itu 3 juta. Karena hal ini tidak mempengaruhi kas kita, itu tidak ada di LRA, dan dia masuk di PPKD karena bendahara penerimaan ini menyetorkan ke PPKD. Nah, di PPKD itu ada di kas daerah sebesar 3 juta dan RK SKPD sebesar 3 juta. Lalu lanjut nomor 3 itu ada bendahara pengeluaran SKPDA menerima SP2DUP dari BUD sebesar 3 juta sebagai uang persediaan yang akan digunakan untuk pengeluaran sehari-hari SKPDA. Nah, ini itu tentunya LO ya, itu kas di bendahara pengeluaran sebesar 3 juta, dan RKPPKD itu sebesar 3 juta. Untuk nomor 3 ini dia tidak masuk di LRA. Nah, kenapa masuk di PPKD? Karena yang jelas itu menerima SP2D dari BUD, jadi tentu mempengaruhi PPKD. Di PPKD itu untuk di debit ada RK SKPDA sebesar 3 juta dan kas di kas daerah sebesar 3 juta. Lanjut nomor 4, diterima tagihan dari perusahaan utilitas atas pemakaian listrik, air, dan telepon dengan rincian 8.800.000, 200.000, dan 600.000. Nah, itu jika ditotalkan semua maka hasilnya ada 1.600.000. Itu masuk di LO beban jasa kantor di debit sebesar 1.600.000 dan utang belanja barang dan jasa sebesar 1.600.000 di kredit. Dia tidak masuk LRA karena kita baru menerima tagihan saja. Lanjut nomor 5. Nomor 5 itu bendahara pengelolaan SKPDA menggunakan uang persediaan untuk membayar listrik, air, dan telepon yang sudah ditagih sebelumnya. Nah, itu sama ya, karena ini hanya membayar 400 untuk listrik, 200 untuk air, dan 600 untuk telepon. Jadi totalnya hanya 1.200.000. Itu di jurnal LO di debitnya ada utang belanja barang dan jasa sebesar 1.200.000, dan di kredit itu kas di bendahara pengeluaran sebesar 1.200.000. Karena kita melakukan pengeluaran sehingga mempengaruhi kas kita, maka itu masuk ke jurnal LRA. Belanja jasa kantor sebesar 1.100.000 di debit, dan belanja jasa perubahan sal di kredit sebesar 1.200.000. Nah, lanjut nomor 6 itu bendahara pengeluaran SKPDA menggunakan uang persediaan untuk membeli alat tulis kantor, perangko, dan materai, isi tabung gas, dan bahan-bahan kebersihan lainnya. Jelas itu adalah barang-barang yang habis sekali pakai. Dia masuk di LO itu persediaan bahan habis pakai sebesar 1.250.000, kas di bendahara pengeluaran itu 1.250.000 di kredit. Nah, karena kita melakukan pengeluaran, maka sudah jelas masuk ke LRA karena mempengaruhi kas kita. Itu di debit ada belanja bahan habis pakai sebesar 1.250, dan di kreditnya perubahan sal 1.250 juga. Lanjut di nomor 7, bendahara pengeluaran SKPDA mempertanggungjawabkan uang persediaan
yang digunakan sebesar 2.450.000 pada saat yang sama bendahara menerima SP. Nah, ini jadi ada dua ya. Itu yang pertama itu adalah kita mempertanggungjawabkan, dan yang kedua itu kita juga menerima SP2D GU dari BUD. Nah, itu di LO sudah pasti kasih bendahara pengeluaran debit sebesar 2.450.000, dan di RKPPKD juga dikredit 2.450.000. Karena bendahara pengeluaran itu menerima SP2D, maka PPKD juga mencatat, yaitu SKPDA di debit 2.450.000 dan kas di kas daerah dikredit sebesar 2.450.000. Lanjut nomor 8, bendahara pengeluaran SKPDA menggunakan uang persediaan untuk membayar dinas pegawai. Nah, pengeluaran ingat ya, kalau pengeluaran itu tetap masuk di LRA, maka dicatat di LO itu beban perjalanan di dinas debitnya 2.300.000, kas di bendahara pengeluaran dikredit 2.300.000. Untuk LRA-nya itu belanja perjalanan dinas debit 2.300.000 dan perubahan saldo dikredit 2.300.000. Lanjut nomor 9, SKPDA melakukan perawatan dan pemeliharaan gedung. Tagihan yang diterima SKPDA sebesar 1.200.000 dan 1 juta. Nah, sekali lagi ini masih tagihan, maka hanya dicatat di jurnal LO. Ada beban perawatan kendaraan bermotor dan beban pemeliharaan gedung di debit. Ini untuk perawatan kendaraan itu ada 1.200.000 dari sini, dan pemeliharaan gedung itu 1 juta. Lalu dikredit ada utang belanja dan jasa sebesar 2.200.000. Lanjut nomor 10, dilakukan pembayaran atas tagihan perawatan. Nah, dilakukan pembayar atas tagihan, maka masuk LO-nya itu utang belanjanya di utang belanja barang dan jasa yang tadi kita gunakan di sini itu jadi debit, itu 7.200, lalu dikreditnya RKPPKD-nya 2.200. Karena kita melakukan pembayaran, maka masuk jurnal LRA. Nah, jurnal LRA-nya di debit ada belanja perawatan kendaraan bermotor sebesar 1.200.000, belanja pemeliharaan gedung sebesar 1 juta, lalu dikreditnya itu perubahan saldo 2.200.000. Karena kita menggunakan SP2DLS, maka PPKD juga mencatat, yaitu di debitnya RKSKPDA sebesar 2.200.000 debit dan kas di kas daerah sebesar 2.200.000 di kredit. Lanjut nomor 11, itu dilakukan pembayaran belanja berupa gaji pokok tunjangan keluarga dengan SP2DLS sebesar 25 juta yang diterima BUD. BUD memotong PPh pasal tersebut. Oke, jadi pertama ini masuk di LO dulu, itu beban gaji dan tunjangan di debit 25 juta, RKPPKD di kredit 25 juta. Lalu karena kita melakukan pembayaran, maka sudah pasti dicatat di jurnal LRA. Itu di debitnya ada belanja gaji dan tunjangan sebesar 25 juta, perubahan saldo di kredit 25 juta. Karena kita menggunakan SP2DLS, maka tentu di PPKD itu juga mencatat, di debitnya itu ada RKSKPDA dan kas di kas daerah. RKSKPDA di debit 25 juta. Oh maaf, itu yang pertama itu pencatatannya terlebih dahulu, 25 jutanya itu RKSKPDA di debit dan kas daerah di kredit. Lalu ada PPh pasal 21 sebesar 5%, itu dicatat PPKD di kas daerah debit 1.250 dan utang PPh pusat 1.250 di kredit. Lanjut nomor 12. Nomor 12 itu ada dilakukan pengeluaran untuk pembelian komputer baru dengan SP2DLS yang diterima dari BUD sebesar 15 juta. Jumlah tersebut sudah termasuk PPN 10%. BUD memotong PPN 10% dan PPh sebesar 0,5%. Oke, sudah pasti di LO itu dia di komputer lebih dahulu 15 juta, lalu di RKPPKD 15 juta. Karena kita melakukan pengeluaran langsung, maka ditulis juga di jurnal LRA. Belanja modal pengadaan di debit sebesar 15 juta dan perubahan saldo di kredit sebesar 15 juta. Karena kita lagi-lagi menggunakan SP2DLS yang diterima dari BUD, sudah jelas PPKD juga mencatat transaksi ini. Itu yang pertama ada pencatatannya terlebih dahulu, pencatatan atas transaksinya itu RKSKPDA
LRA di debit dan kas di kas daerah di kredit. Lalu ada pencatatan PPN 10% dan PPh pasal 22. PPN 10%-nya itu dicatat di utang PPN pusat sebesar 1.364 dan utang PPh pusat sebesar 0,5%-nya itu dicatat di kredit 68.000. Lalu di kas daerah itu di debit sebesar 1.432.000. Lanjut nomor 13, dilakukan pengeluaran untuk pembelian kendaraan operasional angkutan barang dengan SP2DLS yang diterima dari BUD sebesar 40 juta. Jumlah tersebut termasuk PPN dan PPh pasal. Oke, di LO terlebih dahulu itu alat angkutan darat bermotor di debit sebesar 40 juta dan RKPPKD di kredit sebesar 40 juta. Lalu lagi-lagi karena kita melakukan pengeluaran langsung, maka dicatat di jurnal LRA, yaitu belanja modal pengadaan alat angkutan darat bermotor 40 juta dan perubahan sal 40 juta. Lalu karena lagi-lagi kita memakai SP2DLS yang diterima dari BUD, maka RKSKPDA itu di debit 40 juta, kas di kas daerah itu di kredit 40 juta. Lalu kita mencatat PPN dan PPh-nya. Untuk PPN 10% itu seharga 3.636.000. Lalu PPh pusat 0,5 itu sebesar 182.000 dan kas di kas daerah 3.818.000. Lanjut nomor 14, itu dibuat surat ketetapan pajak daerah masing-masing sebesar 20 juta untuk PBB pedesaan dan perkantoran. Nah, ini hanya surat ketetapan pajak, maka kita hanya menggunakan jurnal LO, yaitu piutang pajak daerah sebesar 45 juta. Lalu di kreditnya ada pendapatan pajak penerangan jalan LO sebesar 15 juta. Lalu pendapatan PBB pedesaan dan perkantoran LO sebesar 20 juta. Lalu 10 juta terakhir untuk BPHTB LO. Di PPKD juga tidak mencatat. Lanjut di tanggal 15 ada diterima kas bendahara penerimaan SKPDA dari wajib pajak yang melakukan perhitungan sendiri untuk pembayaran pajak hotel sebesar 8.500.000 dan pajak restoran 7.500.000. Sudah pasti di jurnal LO kita mencatat terlebih dahulu debitnya ada kas di bendahara penerimaan 16 juta, lalu dibagi untuk kreditnya itu yang pertama ada pendapatan pajak hotel LO 8.500.000 dan pendapatan pajak restoran LO 7.500.000. Karena transaksi ini kita menerima dan mempengaruhi kas kita, maka dicatat juga di LRA, yaitu di debitnya ada perubahan sal 16 juta, lalu di kredit ada pendapatan pajak hotel LRA 8.500.000 dan pendapatan pajak restoran LRA 7.500.000. Lanjut nomor 16 itu ada bendahara penerimaan SKPDA menyetorkan kas sebesar 16 juta ke kas daerah atas penerimaan pajak sebelumnya. Itu di LO kita mencatat terlebih dahulu di RKPPKD 16 juta dan kas di bendahara penerimaan 16 juta. Nah, karena kita langsung menyetorkan hal tersebut, maka tidak di jurnal di LRA melainkan langsung dicatat oleh PPKD, yaitu ada kas di kas daerah sebesar 16 juta dan RK SKPDA sebesar 16 juta. Lalu nomor 17 itu ada diterima kas sebesar 41 juta oleh bendahara penerimaan SKPDA dari wajib pajak atas pajak daerah yang ditetapkan sebelumnya. Rincian pembayaran tersebut adalah 16 juta untuk PBB pedesaan dan perkotaan, 10 juta untuk BPHTB dan 15 juta untuk pajak kendaraan jalan. Nah, untuk di LO ini kita hanya cukup mencatat dua akun, yaitu di debit kas di bendahara penerimaan 41 juta dan di kredit piutang pajak daerah 41 juta. Tapi di LRA kita jabarkan lagi, yaitu di debitnya ada perubahan sal. Di kredit itu yang pertama ada pendapatan pajak penerangan jalan sebesar 15 juta, pendapatan PBB pedesaan dan perkotaan sebesar 16 juta, dan pendapatan BPHTB LRA sebesar 10 juta. Lanjut nomor 18 itu ada bendahara penerimaan SKPDA menyetorkan kas sebesar 41 juta ke kas daerah yang berasal dari penerimaan pajak sebelumnya. Itu sudah pasti di jurnal LRO, itu RKPPKD 41 juta dan kas di bendahara penerimaan 41 juta. Karena kita langsung menyetorkan, sama seperti transaksi
nomor 16 tadi, kita langsung PPKD langsung mencatat hal tersebut, yaitu kas daerah 41 juta debit dan RK SKPDA 41 juta di kredit. Lalu yang terakhir nomor 19 itu diterima pembayaran di muka atas pajak reklame sebesar 7 juta. Itu di jurnal LO terlebih dahulu, itu kas di bendahara penerimaan sebesar debit sebesar 7 juta dan pendapatan diterima di muka lainnya sebesar 7 juta. Karena kita langsung diterima dan mempengaruhi kas kita, maka di LRA juga dicatat, yaitu perubahan saldo debit 7 juta dan pendapatan reklame LRA sebesar 7 juta di kredit. Nah, pastikan angka ini untuk SKPD debit dan kreditnya itu balance ya, dan juga di PPKD itu balance juga antara debit dan kredit. Setelah melakukan transaksi, kita bisa langsung memasukkan transaksi yang sudah ada itu ke dalam buku besar. Pastikan tidak ada angka yang minus, jadi pastikan debit dan kredit yang dicatat itu benar. Contohnya seperti ini. Nah, itu untuk bagian 1 tentang buku jurnal dan buku besar. Setelah ini kita akan lanjut ke AJP. Dadah, tunggu di AJP ya. Oke, ini jadi transaksi yang sudah nilai-nilai yang sudah kita masukkan ke buku besar tadi bisa dimasukkan ke neraca saldo ya. Semuanya dimasukkan ke neraca saldo. Lalu kita mengerjakan AJP. Yang pertama itu ada persediaan barang habis pakai yang di tangan sebesar 4.500.000. Nah, ini di debitnya itu ada beban habis pakai 500.000 dan persediaan barang habis pakai 500.000. Didapatnya dari mana? Itu kita dari neraca awal. Persediaan barang habis pakai ini kan kita ada 5 juta nih. Nah, terus di sisa di tangan itu ada 4.500.000, maka dikurangi. Jadi beban habis pakai kita tinggal 500.000. Lanjut yang nomor 2 itu ada piutang pajak daerah. Tidak dapat ditagih sebesar 200 juta. Tinggal dimasukkan aja, itu di debitnya ada beban penyisihan piutang pendapatan dan di kreditnya ada penyisihan piutang pendapatan. Lanjut nomor 3 yang A, itu ada penyusutan alat angkutan bermotor itu 8.200.000. Itu juga sama, tinggal kita tuliskan saja untuk akunnya. Itu di debit ada beban penyusutan peralatan dan mesin di debit dan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin 8.200.000 di kredit. Lanjut, beban penyusutan alat kantor sebesar 6 juta. Ini sama ya, tinggal dimasukkan saja 600.000-nya. Itu di debitnya ada beban penyusutan peralatan dan mesin. Lalu di kreditnya ada akumulasi penyusutan peralatan dan mesin 600.000. Lanjut yang C itu ada penyusutan komputer 200.000. Sama seperti sebelumnya, untuk akunnya juga sama. Yang beda di sini nilai nominalnya 200.000. Untuk yang penyusutan alat rumah tangga juga sama, beban penyusutan peralatan dan mesin di debit, akumulasi penyusutan peralatan dan mesin di kredit. Penyusutan meja dan kursi juga masih sama, itu memakai beban penyusutan peralatan dan mesin di debit dan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin di kredit sebesar 800.000. Lalu untuk penyusutan bangunan gedung tempat kerja itu kita memakainya yang beban penyusutan gedung dan bangunan di debit, akumulasi penyusutan gedung dan bangunan di kredit. Lalu untuk penyusutan bangunan gedung tempat tinggal sama seperti yang F, itu beban penyusutannya di debit dan akumulasi penyusutannya di kredit. Lalu ada pajak reklame diterima di muka, sudah jelas ya, itu adalah pendapatan yang diterima di muka, maka dimasukkan ke debit, itu pendapatan diterima di muka lainnya sebesar 4 juta dan pendapatan pajak reklame LO-nya sebesar 400 juta. Lagi-lagi pastikan ini debit dan kreditnya itu sama. Lalu jika sudah, nilai-nilai yang ada di AJP itu tadi dimasukkan juga ke dalam sini ya. Nah, disesuaikan angkanya, jika kredit maka masuk kredit dan jika debit maka masuk debit. Jika sudah, pastikan nilainya sama. Nah, setelah itu
kita hitung selisihnya. Jika debit bertemu debit maka ditambah untuk nilai saldo, jika kredit ketemu kredit ditambah. Tapi jika ada saldo debit dan di AJP-nya itu kredit, itu bisa dikurangkan debit kurang kredit. Sama halnya sebaliknya, jika kredit ketemu debit itu juga dikurangkan. Pastikan setelah AJP nilainya juga sama. Itu untuk bagian AJP. Setelah ini kita akan menyusun laporan keuangan. Stay tune. Oke, di sini kita yang Oke, di sini yang pertama ada laporan realisasi anggaran. Nah, dapatnya dari mana sih? Ini kita ambil dari NS. Oh, salah. Oke, sebelum masuk laporan keuangan, nah kita tuh menghitung yang di sini dulu nih, yang LO sama LRA di sini dulu. Nah, jadi dapatnya dari mana? Itu dibagi ya, teman-teman. Nah, yang LRA itu dia ambil yang pendapatan. Yang pendapatan nomor akun 4 sampai nomor akun 5. Nah, untuk yang LO itu yang beban, yang nomor akun 8 sampai nomor akun 8 saja. Terus ditambahi akun sendiri itu ada surplus atau debit LRA dan surplus atau debit LO. Nah, setelah kita sudah memisahkan ini, kita masukkan ke laporan keuangan nih. Tinggal dimasukin aja, disesuaikan sama nama akunnya. Jadi nanti di nama akun tinggal kita sama dengan, contoh ya, ini pendapatan pajak hotel set ya gitu, seterusnya sampai bawah. Lalu ini yang jumlah pendapatan ini kita tambahkan terlebih dahulu dengan menggunakan rumus sum. Lalu yang belanja juga sama, kita jumlah beban operasi itu ditambahkan terlebih dahulu, lalu jumlah belanja modal juga tambah terlebih dahulu. Lalu jumlah belanja itu adalah jumlah belanja modal ditambah jumlah belanja operasional. Terus surplus atau defisit ambil dari mana? Itu jumlah pendapatan dikurangi sama jumlah belanja. Nah, angka ini tadi, angka surplus atau defisit ini kita masukkan ke NS atau NL ya. Ini di sini karena dia minus, jadi kita masukkan ke kredit sebesar 19.950. Lanjut yang LO juga sama ya, tinggal dimasukkan saja dari pendapatan disum terlebih dahulu, lalu juga beban-bebannya disum. Nah, ini untuk surplusnya juga sama berarti pendapatan dikurangi beban, itu surplus atau defisitnya dimasukkan ke neraca. Jika sudah neracanya ini kita yang LO tadi belum, neracanya ini kita hitung. Untuk yang LO tadi itu akun 7 sampai akun 8 ya. Nah, untuk neraca ini adalah akun-akun yang tidak digunakan untuk perhitungan laporan keuangan LO dan LRA. Jadi dia akun 1 sampai akun 3 gitu, teman-teman, untuk neraca. Nah, tinggal dimasukkan saja yang 2021 ini kita ambil dari NS yang ini ya, NS dan NL yang ini. Lalu untuk yang 2020 ini kita ambil yang dari neraca awal di sini. Lalu dibandingkan. Ini aset lancarnya, total aset, terus total kewajiban, dan kita bisa melihat total kewajiban dan ekuitas di sini. Seperti itu. Lalu itu untuk laporan keuangan. Setelah ini kita akan membahas jurnal penutup. Stay tune ya. Dadah. Oke, kita lanjut jurnal penutup. Yang pertama itu ada jurnal penutup LRA. Itu kita menutup pendapatan ke belanja. Untuk angkanya diambil dari mana? Untuk angkanya diambil dari NL dan NS yang ini, yang di sini tadi ya. Nah, di sini
itu ditutup yang LRA terlebih dahulu. Lalu ada perubahan sal dan surplus, ini juga sama, angkanya juga diambil, jangan sampai kebalik antara debit dan kredit. Lalu perubahan sal itu juga sama. Jadi perubahan sal itu ditutup dua kali, yang pertama itu ke surplus atau defisit, yang kedua itu ditutup ke ekuitas. Ini untuk hasilnya harus balance ya antara debit dan kredit. Lalu jurnal penutup LO juga sama, pendapatan ditutup ke beban gaji dan surplus. Lalu untuk surplus LO ini hanya kita tutup ke ekuitas. Lalu angka-angka yang ada di sini yang di jurnal penutup itu dimasukkan ke buku besar, sehingga nanti akun-akun yang ditutup itu akan menghasilkan angka entul. Contohnya ini ada perubahan sal, itu terakhir ada penutupan sebesar 19.900.000, maka di buku besar dia hasilnya 0. Jika sudah maka kita masuk ke NSSP, itu neraca saldo setelah penutupan. Ini neraca saldo setelah penutupan itu kita ambil dari neraca dan dari buku besar, yaitu akun-akun yang tidak kita tutup. Dan dari buku besar itu bisa dicari akun-akun yang tidak kita tutup dan dimasukkan ke neraca saldo setelah penutupan. Nah, jadi seperti itu tentang pengerjaan siklus praktikum siklus akuntansi SKPDA. Sekian dari saya, bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.